Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hisyam Darmawan dari kelas 10 IPS 1 dari kelompok Megalitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velakia Skalea Zaina dari kelas 10 IPS 1 kelompok Megalitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahma, kelas 10 IPS 1 dari kelompok Megalitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Winanto dari kelas 10 IPS 1 dari kelompok Megalitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Pratiwi dari kelas 10 IPS 1 dari kelompok Megalitikum. Nama saya Jeremy Joy. Ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial zaman Megalitikum. Pada zaman ini, manusia melakukan banyak kegiatan yang menyangkut kehidupannya. Mereka sudah mempunyai aktivitas seperti berburu, mengumpulkan makanan, dan bercocok tanam. Kehidupan Megalitikum adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar yang muncul sejak zaman Neolitik. Kehidupan dalam masyarakat masa Perindagian memperlihatkan rasa solidaritas yang kuat. Peran solidaritas ini tertanam dalam hati setiap orang seperti warisan yang telah berlaku sejak nenek moyang. Manusia pendukung dari zaman Megalitikum sudah didominasi oleh Homo sapien. Manusia Homo sapien ini antara lain berasal dari bangsa Proto-Melayu, yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang juga didominasi oleh suku Nias, Dayak, Sasak, dan Toraja. Adat, kebiasaan, dan kepercayaan merupakan pengikat yang kuat dalam mewujudkan sifat itu. Akibatnya, kebebasan individu agar terbatas karena adanya aturan-aturan yang apabila dilanggar akan membahayakan masyarakat. Pada masa ini sudah ada kepemimpinan dan pemujaan kepada sesuatu yang suci di luar diri manusia yang tidak mungkin disaingi serta berada di luar batas kemampuan manusia. Ini ciri-cirinya. 1. Manusia sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. 2. Berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu. 3. Manusia sudah mengenai kepercayaan utamanya animisme. Pada zaman Megalitikum, manusia purba yang hidup pada zaman itu sudah mulai bertahan hidup dengan cara memproduksi makanannya sendiri, atau disebut juga dengan food producing. Manusia purba pada zaman Megalitikum ini mulai menemukan beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam. Mereka menemukan tumbuhan-tumbuhan yang bisa diolah dan hewan-hewan yang sudah bisa dijinakkan. Hutan dengan tumbuhan berlukar juga ditebang dan dibakar untuk dikembangkan menjadi lahan-lahan yang digunakan untuk pertanian. Akan tetapi, mereka tidak meninggalkan kebiasaan lama mereka, yaitu berburu hewan di hutan dan ikan di laut dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti tombak. Makanan pada zaman Megalitikum ini bervariasi, baik dari waktu ke waktu maupun dari satu daerah ke daerah lain. Tapi yang paling banyak dikonsumsi yaitu daging, ikan, rumput, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Kehidupan budaya Megalitikum meninggalkan kebudayaan yang cukup unik dan menarik. Bahkan di zaman modern sekarang ini, kita masih bisa menemui kebudayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya suku di Indonesia yang masih tetap melestarikan
kebudayaan yang ada di masa atau zaman megalitikum. Contohnya, bangunan dengan batu yang berundak. Hal tersebut sama dengan peninggalan yang ada di zaman pundak berundak. Ada beberapa temuan tersebut, di antaranya adalah kapak persegi, kapak lonjong, menhir, dolmen, kubur batu, waruga, sarkobagus, punden berundak, undak, arka-arka. Kebutuhan ekonomi. Mereka telah mengenal sistem barter di mana terjadinya pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem barter merupakan langkah awal bagi munculnya sistem perdagangan dan sistem ekonomi dalam masyarakat. Hubungan antara anggota masyarakat semakin erat bagi itu di lingkungan daerah tersebut maupun di luar daerah. Sistem perdagangan semakin berkembang sering dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat. Untuk memperlancar, diperlukan suatu tempat khusus bagi pertemuan antara pedagang dan pembeli, yang pada perkembangannya disebut dengan pasar. Melalui pasar, masyarakat dapat memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya. Salah satunya zaman Neolitikum. Ini adalah zaman yang paling maju dari semua zaman yang pernah ada. Mereka sudah mulai mengubah kebiasaan dari mencari bahan makanan mentah menjadi membuat makanan. Mereka belajar untuk bertani dan berternak. Mereka mulai menanam benih tumbuhan di lahan yang kering. Hal ini menjadi cikal bakal terjadinya ekonomi atau tukar menukar barang dalam sistem ekonomi manusia. Sistem kepercayaan masyarakat pada zaman megalitikum, yaitu ada 4. 1. Animisme, 2. Dinanisme, 3. Totemisme, 4. Syamanisme. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan animisme? Animisme merupakan suatu kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal maupun roh-roh lain selain manusia. Apa sih yang dimaksud dengan dinanisme? Dinanisme merupakan suatu kepercayaan terhadap kekuatan alam atau benda-benda yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Contohnya seperti patung, batu, pohon, dan lainnya. Terus, apa sih yang dimaksud dengan totemisme? Totemisme merupakan kepercayaan atau anggapan terhadap kekuatan supranatural pada hewan-hewan tertentu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan syamanisme? Syamanisme merupakan kepercayaan atau pemujaan terhadap pemimpin upacara ritual. Contohnya, pemujaan terhadap kepala suku dan dukun. Hasil budaya megalitikum tua terbagi menjadi 3, yaitu arca, menhir, dan punden berundak. Arca atau saat ini yang disebut dengan patung merupakan batu besar yang dibentuk seperti manusia maupun hewan yang melambang sebagai nenek moyang. Peninggalan arca atau patung ini mempunyai fungsi sebagai pemujaan kepada roh nenek moyang yang telah tiada. Para peneliti pada zaman dahulu menemukan arca di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. Punden berundak atau teras berundak adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Struktur ini kerap ditemukan pada situs kepurbakalaan di Nusantara, sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara dan dipergunakan untuk tempat pemujaan roh nenek moyang. Menhir adalah batu tunggal, biasanya berukuran besar yang ditata seperlunya sehingga berbentuk tugu dan biasanya diletakkan berdiri tegak di atas tanah. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik dari kata men yaitu batu dan hir yang berarti panjang. Jadi artinya adalah batu panjang. Dapat diketahui beberapa fungsi, yaitu yang berfungsi dalam penguburan, yang berfungsi dalam upacara pemujaan, dan yang tidak bersifat religius atau bersifat profan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.